Oke teman-teman, jadi ya kemarin kalau minggu lalu mungkin yang ikut UKM ini eh, sudah dijelaskan tentang pengenalan dan juga apa software apa aja yang digunakan ya. Nah kalau hari ini saya dikasih tugas untuk menyampaikan dasar-dasar sekali, dasar tentang lebih tepatnya kepada konten ya, atau mungkin desain yang mungkin eye-catching gitu ya. Eye-catching itu enak dipandang mata, enak dilihat, pokoknya menarik perhatian gitu. Nah, sebenarnya multimedia itu luas banget bidangnya teman-temanku. Jadi saya kasih gambarannya dulu ya. Jadi multimedia itu kalau dulu saya belajar, saya kan dulu SMK ambilnya multimedia. Nah, multimedia itu udah banyak, ada desain, ada video juga, ada videografi, ada juga audio, terus juga ada animasi, ada juga apa ya, ilustrasi juga ada. Nah, itu cabangnya banyak banget gitu. Nah, tergantung nih teman-teman mau menekuni di mana. Nanti mungkin kalian mencari tahu sendiri passionnya di mana, terus mau mengembangkan di bagian yang mana. Itu kalau aku secara pribadi lebih memang ke desain dan ilustrasi ya. Jadi banyaknya bergelutnya di sana. Jadi ya nanti sambil kita sama-sama belajar, tapi pada dasarnya hampir semua hal multimedia itu ya kayak tadi ya, desain videografi terus lain sebagainya itu punya dasar yang mungkin mirip juga yang sama gitu. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang dasar-dasar dari mungkin desain atau tampilan, untuk tampilan, terlebih untuk tampilan mungkin Instagram, untuk mungkin Facebook, YouTube dan sebagainya yang istilahnya enak dipandang mata atau kayak eye-catching gitu ya, eye-catching. Nah, sebentar tak share screen dulu. Oke, sudah masuk belum ini? Lambaikan tangan. Sudah masuk? Oke, Sudah, sip, Kak. sip, sip. Ini udah masuk ya. Oke, kalau gitu sebelum, jadi aku kasih temanya malam ini adalah eye-catching. Eye-catching tadi itu ya, menarik di mata, terus enak dipandang dan juga lain sebagainya. Nah, kita perlu meningkatkan terutama tampilan-tampilan, entah itu di media sosial kita, atau mungkin di desain kita, atau mungkin keperluan di gereja kayaknya misalnya bikin PPT, atau mungkin bikin apa lagi ya kalau di gereja itu ya, mungkin bikin poster buat sekolah minggu atau apa ya. Nah itu perlu kita punya nilai eye-catching, atau istilahnya tampilan konten kita itu harus eye-catching supaya menarik perhatian dan tidak membosankan gitu. Perkenalkan dulu, nama aku Kenny Christine, baru lulus tahun ini, tahun 2020. Sekarang sudah berakhir sih skripsinya, tinggal menunggu wisuda. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang eye-catching ini sendiri. Nah, jadi teman-teman, dasar yang perlu diperhatikan ya, dasar yang perlu diperhatikan itu dalam desain, dalam hal apapun itu berhubungan dengan tampilannya tadi ya, di media sosial itu kita harus memperhatikan dasarnya paling tidak tiga, yaitu ada warna, keseimbangan, dan tipografi. Diingat aja, warna, keseimbangan, dan tipografi ini harus dipertahankan, harus diperhatikan juga. Kita nggak boleh sembarangan, karena kalau nanti sembarangan dalam memperlakukan paling tidak ketiganya ini, nanti tampilan kita, desain kita, atau mungkin konten yang kita hasilkan mungkin nggak akan menarik perhatian orang gitu. Jadi kesannya kayak monoton, biasa aja gitu. Nah terus kita akan belajar yang pertama ya, tentang warna. Warna itu tujuannya untuk menyampaikan kepribadian, mencerminkan sesuatu, membantu dalam mengatur mood atau situasi, suasana, dan juga menyampaikan emosi. Nah, jadi warna itu mencerminkan kepribadian. Nah, kalau teman-teman mungkin menyukai warna tertentu, ya itu mungkin kepribadiannya teman-teman juga. Kayak
Kalau saya sih lebih suka, kalau saya sukanya warna biru, karena biru itu melambangkan ketenangan. Jadi saya suka dengan biru karena saya juga kadang-kadang gampang, orangnya gampang itu ya, gampang stres, gampang, pokoknya gampang kepikiran lah. Jadi kadang-kadang membutuhkan warna biru untuk membantu saya untuk berpikir tenang gitu. Kayak contohnya melihat laut, melihat langit, nah kayak gitu gitulah. Nah, terus juga warna itu membantu dalam mengatur mood atau situasi dengan kita melihat warna tertentu. Mungkin kalau di desain tertentu ya atau tampilan tertentu kayak eh, aqua contohnya lah ya. Aqua itu kan warnanya biru ya. Nah, itu kan juga membuat kita kayak seger gitu kan. Karena warnanya biru. Nah, gitu juga bisa. Dan juga menyampaikan emosi. Ketika kita marah, pasti kita akan mengeluarkan warna merah. Kalau kita lagi senang, kita akan mengeluarkan warna kuning. Nah, gitu seterusnya. Nah, ini ada warna-warna di sini yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, warna itu ada psikologinya. Jadi psikologi itu tidak hanya psikologi anak, psikologi remaja, psikologi pemuda dan sebagainya ya. Tapi juga ada psikologi dalam warna. Nah, ini mungkin aku nggak akan menjelaskan panjang-panjang lebar ya, karena nanti teman-teman bisa juga pelajari sendiri, nanti tak kasih juga materinya. Yang penting psikologi warna itu seperti yang tadi sudah tak sebutkan ya, warna merah itu pasti mencerminkan sesuatu. Warna merah itu bisa mencerminkan energi, berani. Makanya kalau orang-orang bikin semangat, bikin poster atau bikin konten tentang semangat, tentang apa ya, sesuatu yang berapi-api itu selalu identik dengan warna merah gitu. Kalau kuning, orange mungkin kan warnanya berhubungan dengan ceria, dengan hangat gitu ya. Kalau hijau karena warna alam gitu ya, hijau pohon itu kan selalu identik dengan kesuburan, juga kedamaian gitu. Terus warna biru juga tentang ketenangan kayak tadi sudah saya sebutkan. Ketika melihat laut itu ada ketenangan gitu, melihat langit gitu hawanya tenang gitu, terus juga seger. Nah, kalau pink pasti kita sudah tahu ya, kesannya tuh romantis, feminim juga, dan lain sebagainya lah. Banyak sebenarnya psikologi warna dan teman-teman nanti saya pelajari juga mungkin di internet atau mungkin juga menemukan di konten tertentu di dalam sosial media. Nah, itu juga bisa dipelajari bersama-sama. Nah, yang penting di dalam psikologi warna itu kita harus memperhatikan dengan benar-benar. Semisal nih, kayak tujuan kita bikin bikin sesuatu yang bikin konten atau tampilan atau mungkin desain tertentu. Misalnya untuk anak-anak, nah kan kita nggak mungkin ya bikin poster untuk anak warnanya hitam. Nanti malah kesannya kayak menakutkan, kayak ih ini acara apa sih kok gelap-gelap gitu ya warnanya. Nah, anak-anak kan cenderungnya warnanya yang ceria-ceria ya, kayak kuning, merah, hijau, biru, atau mungkin warna-warna dari itu semua campurannya. Nah, kayak gitu. Kalau mungkin warna-warna untuk anak muda, untuk kegiatan anak muda bisa juga dengan pakai warna-warna yang semangat, yang energi, kayak merah, kuning, orange, gitu. Tapi dipadukan dengan warna-warna yang nggak berlebihan, nggak kayak anak-anak yang terang-terang semua ya. Kadang-kadang dipadukan dengan warna hitam, atau mungkin dengan warna putih, atau mungkin dengan warna yang lain. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga penggunaan warnanya ini ditujukan untuk siapa nanti tampilannya, untuk anak-anak kah, untuk orang muda, untuk orang tua atau siapa gitu. Itu perlu diperhatikan supaya tidak menyakiti mata mereka. Kasihan kalau matanya semakin sakit nanti. Nah, terus selanjutnya aku jelaskannya. Pilih warna. Nah, caranya gimana sih pilih warna yang baik? Nah, sebenarnya di gambar tadi tuh ya, ini gambarnya sebelahnya nih ya. Itu ada warna dingin dan warna panas. Warna dingin itu tuh ya kelihatan ya, itu ada garis batasnya. Nah, warna dingin itu dari hijau sampai ungu tuh ya, hijau, biru, ungu. Terus selanjutnya ada merah, oranye sama kuning itu lebih ke warna yang panas. Nah, sementara warna netral itu ada warna hitam, warna putih, dan abu-abu. Begitu. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan jenis warna ini juga. Nah, kalau mau milih warna, pilihlah warna yang berseberangan. Jadi, kayak STBI sekarang ya, STBI itu terutama posternya sekarang, mereka pakai warna biru. Nah, biru. Ini kalau di PPT-nya mungkin kelihatan ya, warna biru.
seberangnya itu adalah orange. Nah, makanya dari itu STBI desainnya itu, terutama desain yang untuk Desnatalis Wisuda ini menggunakan warna biru, oranye, dan juga putih. Nah, 3 warna paling tidak harus digunakan. Satu warnanya dari warna panas, yaitu antara warna merah, oranye, atau kuning. Satu warnanya dari warna dingin, yaitu ada hijau, biru, atau mungkin juga semi ungu gitu. Dan satunya lagi dari warna netral. Nah, itu harus dipilih salah satu. Jadi jangan sampai kita misalnya menggunakan warna merah, orange, terus sama apa lagi ya, yang kuning lah, misalnya merah, orange, kuning, itu dipakai semua dalam satu tampilan atau satu desain lah. Itu pasti akan mencolok di mata gitu ya, kayak panas banget sih, ampun, sampai bikin mata sakit gitu kan, terlalu panas. Nah, oleh karena itu kita perlu menyeimbangkan keduanya, menyeimbangkan warna-warna itu. Harus ada warna yang panas, yang terus juga yang dingin, dan juga yang netral, supaya tidak membuat mata sakit ya, membuat pembaca atau juga yang melihat tampilan desain kita, konten kita itu sakit matanya gitu. Nah, juga di sini aku kasih keterangan sedikit tentang mode warna. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman akan belajar desain di Corel atau dimanapun, pasti nanti akan mengenal namanya RGB dan CMYK. Nah, kalau nanti warna RGB itu untuk yang di komputer, di HP, dan sebagainya itu pakai warna RGB. Kalau yang di CMYK itu untuk yang dicetak. Nah, itu nggak perlu tak jelasin panjang kali lebar, karena itu nanti lebih ke praktek aja ya. Nah, ini juga ada teori warna yang lain. Kalau tadi aku pakai yang itu ya, complementary. Ya, complementary itu ini nih. Complementary itu yang nomor 3 dari kanan. Tiga dari kiri, salah. Dari kiri ke kanan. Yang paling atas itu complementary. Jadi warna yang berseberangan. Nah, itu juga ada contoh-contoh dari teori warna yang lain yang bisa dipakai sama teman-teman. Silahkan nanti boleh dicoba dan dipelajari. Cuma kalau aku tetap basicnya biasanya pakainya warna berseberangan supaya lebih seimbang aja, lebih enak juga untuk dipakai gitu. Nah, selanjutnya tadi selain kita akan belajar tadi kan ada warna, terus selanjutnya kedua adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan sendiri ini harus dimiliki supaya konten kita, desain kita, tampilan kita itu nyaman dan tidak membuat gelisah, baik dari segi warna, peletakan, teks, dan lain-lainnya. Contoh basic teorinya itu ada di bawahnya ini ya. Itu kan ada 2 gambar lingkaran ya. Lingkarannya berpadanan, seimbang gitu, nggak berat sebelah, atau mungkin yang satu di atas, yang satunya jauh di bawah gitu, enggak. Atau mungkin yang juga ini yang satunya lagi. Nah, itu contoh-contoh dari keseimbangan. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di contohnya yang di poster yang tak kasih di samping itu, yang take a flight itu, nah itu tuh menggambarkan keseimbangan itu sendiri. Jadi poster itu dibikin dengan seimbang. Di kiri ada tulisan, di kanan juga ada tulisan, dan mereka tulisannya pun juga seimbang. Jadi tidak besar sebelah atau mungkin berat sebelah gitu. Dan juga di atasnya ditaruh tengah-tengah itu tulisan judulnya ya, we have your business take flight. Nah, ini contoh dari keseimbangan itu sendiri, penggunaan keseimbangan di dalam sebuah tampilan ataupun poster. Kalau poster kita, tampilan kita, konten kita itu seimbang, itu nyaman di mata dan juga nyaman di hati. Jadi nggak bikin orang jadi gelisah gitu ya. Nah, contoh yang lainnya ini ada lagi. Ini meskipun mungkin tidak bersebelahan ya, tulisannya tidak bersebelahan, tapi dia pakai model yang diagonal gitu ya, jadi atas dan bawah. Nah, atasnya itu diletakkan di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Nah, ini yang aku kasih garis-garis putus-putus ini, mungkin teman-teman bisa memperhatikan ya, supaya lebih tahu perbedaannya. Ya, meskipun dia ditaruh di atas agak ke kanan, tapi dia diimbangi dengan tulisan di bawah yang agak ke kiri. Nah, itu juga contoh dari yang tadi ya, keseimbangannya satunya lagi. Selain kanan dan kiri, kita juga bisa pakai model diagonal. Nah, coba kita perhatikan desain yang sebelah kanannya lagi malahan. Nah, desain yang sebelah kanan ini justru malah agak membingungkan, karena tata layoutnya tidak beraturan. Aku agak bingung sih ketika membaca desain ini tuh. Biasanya kan kita baca tulisan tuh dari
kiri ke kanan ya, kecuali bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani dari kanan ke kiri. Nah ini kiri ke kanan, kalau kita baca tulisan dari kiri ke kanan, ini tulisan grafik desainnya itu nggak kelihatan. Tahu-tahu udah grafiknya itu sambungannya di mana nggak ada nih. Nah ternyata sambungannya di bawah sini. Nah ini kurang tepat dan mungkin bisa dikatakan agak apa ya, istilahnya ini desain yang buruk sih aku bilang, karena tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik, membuat orang jadi bingung malah dan juga tidak nyaman. Terus juga tulisan-tulisan yang digunakan ini, tulisannya tata letaknya itu juga nggak beraturan ya, jadi berantakan. Nah ini juga bikin orang jadi bingung cara bacanya gimana. Mungkin habis baca serong, tahu-tahu bacanya lurus, bacanya serong lagi, lurus lagi. Nah itu perlu diperhatikan teman-teman, jangan sampai desain kita tuh jadi tidak nyaman atau mungkin juga membuat orang jadi bingung bacanya gimana. Harus diperhatikan dengan benar-benar bagian dari keseimbangan itu sendiri. Gitu. Ini salah satu contohnya bisa diperhatikan ya. Jadi harapannya adalah teman-teman juga selain memperhatikan warna tadi, penggunaan warna, juga bisa memperhatikan keseimbangan. Terus yang selanjutnya yang harus diperhatikan itu tadi ya, terakhir adalah tipografi. Tipografi itu, kalau teologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang Allah. Kalau tipografi itu ilmu dalam memilih dan menata huruf untuk menciptakan kesan dan menolong pembaca mendapatkan kenyamanan dalam membaca. Jadi ini selain tipografi itu untuk menciptakan kesan, tapi juga memberikan kenyamanan lagi ya. Kenyamanan ini berhubungan dengan kenyamanan dalam membaca. Nah, sekarang aku akan bertanya kepada teman-teman. Siapa ya contohnya? Joan. Open mic, Joan. Iya Mbak. Nah, ini aku bikin contohnya ya. Kamu ketika baca ini, kamu bingung nggak? Bingung sih kalau yang gambar kedua. Oke. Nomor 2. Nah, kamu bingungnya di bagian mana, Joan? Iya bener tadi. Bingung cara bacanya dari mana ke mana. Terus ini kan tulisannya ada yang terlalu kecil gitu. Jadi nggak kelihatan. Oke, terima kasih Joan. Mungkin aku mau tanya lagi nih. Ko Freddy. Open mic Ko Freddy. Ya. Gimana Nechan? Nah, kalau kamu melihat misal nih sebuah tampilan, sebuah desain, terus tulisannya kayak gini, menurut kamu gimana? Apa yang perlu dikritik atau mungkin kamu kasih masukan? Apa yang nggak enak itu juga kamu sampaikan. Bahasanya pertama kayak materi kosongan itu kan kayaknya bahasa daerah kan yang biasa dipakai di daerah gitu. Oke. Terus? Ya telepon genggam masing-masing apa-apa gitu. Apa itu? Sulit dimengerti kayak gitu. Kayak gitu. Terus? Untuk tulisannya belakang ungu kan, terus depannya putih. Jadi gambarnya itu tuh kayak buat pusing lihat gambarnya kayak gitu loh, gambar belakangnya. Oh, gambar itunya belakangnya tuh ya kayak karena itu ya lengkung-lengkung itu ya. Jadi kayak apa namanya? Kita malah dibikin apa namanya? Muter sama gambarnya. Dan lucu. Ini mirip kayak ilusi gitu ya. Ilusi kan kadang-kadang gambarnya sukanya. Iya. Terus juga nggak menarik. Kalau aku lihat pasti nggak akan datang. Itu misalnya. Nggak mau datang deh. Karena maksudnya kan tidak tertarik jadinya lihat gambar kayak gini doang kayak gitu loh. Iya. Oke. Terus ada lagi yang mau disampaikan keluh kesahnya melihat tampilan ini. Kayaknya sih itu aja dulu. Nanti kalau mungkin ini apa namanya? Ini apa tahunnya? 2100, ini baru tahun 2020. Masih 80 tahun lagi diadakan. Sudah ada ini. Ya, juga contoh. Itu aja tanggal 30 Februari pasti nggak ada itu. Kalender kan sampai tanggal 29, Pak. Oke, terima kasih Ko Freddy. Ya, jadi terima kasih ya untuk Joan dan juga Ko Freddy yang sudah menyampaikan pendapatnya soal tampilan ini.
Ya jadi di tampilannya aku tampilkan ini sendiri banyak kekurangannya ya, kurangnya banyak sekali ini mah. Satu, kayak tadi sudah disampaikan Joan, mungkin tadi tulisannya itu ya besar kecilnya nggak enak gitu ya, itu susah dibaca, nggak. Terus juga mungkin dari cover juga dibilang ketika melihat ini pertama kali mungkin udah nggak minat untuk datang kan ya, karena ya itu mungkin kurang kurang mungkin dari segi penulisan juga cara dia menuliskan informasi via telepon genggam masing-masing gitu ya misalnya, atau mungkin oh ada yang menyampaikan via Zoom meeting dengan ID bener kayak terlalu formal gitu kan ya, nah itu juga kurang enak, kurang tepat juga. Nah tapi juga ada yang perlu diperhatikan lagi, ini dari segi penggunaan font. Penggunaan font itu contoh-contohnya itu kayak Arial, Times New Roman, Calibri, itu nama-nama font, namanya jenis-jenis font. Nah fontnya ini beragam sekali teman-teman, kalau kita lihat di sini bersama-sama. Ini kalau bisa dihitung, Eca, coba kamu hitung. Di sini aku pakai berapa font? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jenisnya ada berapa? Kira-kira kamu bisa nebak nggak? Ini aku pakai berapa jenis font? 5. 5. Jadi ini beda-beda gitu ya? Beda-beda. Oke, terima kasih, Cak. Ya, jadi kalau di sini sebenarnya aku pakainya 4 tok sih sebenarnya. Tapi ya mungkin nggak kelihatan yang satunya lagi ya. Mungkin kelihatan beda gitu ya, nggak apa-apa. Nah, di sini itu sebenarnya aku pakai 4 font. 4 fontnya itu beda-beda. Ada yang fontnya tegak, ada yang fontnya modelnya Latin, ada yang juga semi Latin, kayak Times Roman itu. Nah, ini fontnya kan beda-beda. Ini juga sebenarnya nggak enak untuk dilihat karena membuat kita kayak ini kenapa fontnya beda-beda gini ya, ada yang fontnya Latin dan susah dibaca, terus ada juga font yang tegak. Nah juga tadi kayak yang sudah disampaikan sama Joan, ukuran teksnya, ukuran tulisannya beda-beda juga, ada yang besar banget, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang mungkin kecil banget. Nah gitu ya, itu juga mengganggu, membuat kita jadi nggak tertarik lah buat ikutan kayak gini lah. Itu aja ketika kita lihat huruf aja sekali lihat kayak gini mungkin udah nggak minat ya untuk datang ya. Nah oleh karena itu kita perlu memperhatikan beberapa hal dalam menggunakan tulisan, menggunakan teks atau font ya. Nah di sini aku memberi singkatan, jadi selain KAT punya singkatan, aku juga punya singkatan. Singkatannya adalah PAK. Ini bukan pendidikan agama Kristen ini. PAK itu ya nomor 1. Pilihlah 2 jenis font dengan style atau jenis yang berbeda. Ya. Jadi pilih 2 jenis font dengan style yang berbeda. Jadi jangan sampai stylenya paling tidak itu jenisnya ada 2 lah paling enggak. Pilihlah paling enggak 2. Kalaupun harus memilih 3 sebenarnya bisa sih, cuma harus berhati-hati. Nah, hati-hatinya kenapa jangan sampai menimbulkan kebingungan aja nanti dalam penggunaannya. Jangan sampai membuat pembaca jadi bingung. Kayak contohnya tadi sebelumnya ini fontnya ada 4 malahan. Ada yang pakai Latin, pakai tegak, pakai semi Latin gitu ya. Nah, yang Latin itu contohnya dulu ada sertifikat snack di rumah dan materi kosongan. Nah, itu contohnya pakai Latin. Dan itu penggunaannya juga kurang tepat. Kalau informasi-informasi yang sifatnya penting kayak ada sertifikat, snack, materi, itu kan menarik perhatian ya. Itu justru harusnya itu dengan font tegak. Font tegak itu kayak ini, seminar multimedia KAT, ini font tegak namanya. Nah, harusnya seperti itu supaya pembaca langsung bisa tahu, oh ini tuh ada seminar, ada sertifikat, ada snacknya gitu ya. Nah, kalau font Latin itu biasanya untuk jenis-jenis yang apa ya, dia itu kayak lebih ke judul tapi judul yang nggak terlalu panjang ya, jadi penggunaan font Latin itu lebih ke arah situ sih. Dan juga misalnya untuk penggunaan sesuatu yang berbau elegan gitu ya, kayak undangan pernikahan, terus juga undangan-undangan resmi mungkin ya kayak gitu ya, untuk nulis nama. Nah itu mungkin cocok untuk pakai font Latin kayak gini ya, yang tulisan tangan gitu modelnya gitu. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat di undangan pernikahan pasti kan ada orang yang menggunakan font-font Latin gitu ya untuk tulis nama, terus untuk apa, ngasih judul undangan besar gitu. Nah itu juga bisa dipakai. Nanti kalau mungkin informasi kayak untuk seminar atau apa gitu, sepertinya lebih cocok untuk menggunakan font tegak supaya langsung bisa tersampaikan pesannya kepada pembacanya atau yang melihat.
Nah, gitu ya. Jadi pertama pilihlah dua font dengan jenis atau style yang berbeda. Kalau bisa style jangan jauh-jauh. Kalaupun bisa ya paling enggak dua font berbeda ini terdiri dari satu font tegak dan satu font Latin supaya balance ya gitu. Seimbang juga. Terus yang kedua, ini kayak tadi disampaikan sama Joan bahwa kita harus mengatur besar kecilnya font dengan baik dan sesuai dengan kegunaan. Nah, font dengan ukuran besar bisa kamu gunakan untuk memberikan kesan penekanan. Contohnya itu judul, tema, atau mungkin acaranya, jenis acaranya itu apa. Nggak mungkin kan kita kayak mau ngasih tahu ini acara apa, tapi fontnya kecil banget. Nah, itu kan pasti kita buatnya agak besar ya. Nah, itu. Jangan tanggung-tanggung kalau ngasih besar. Kalau bisa ya besar, jangan setengah-setengah besar. Nanti jangan-jangan judulnya sama informasinya sama-sama besarnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau bisa, judul itu yang harus lebih besar, karena itu akan menarik perhatian pertama kali ketika kita lihat tampilan itu desain itu. Jadi kayak misalnya acara seminar apa kemarin paradigma penelitian teologi, nah itu kan yang paling besar. Nah itu kita langsung menyorot ke arah situ, pasti kita akan melihat oh ini ada acara apa sih gitu, pasti langsung akan kelihatannya di situ. Oh ini ada acara webinar paradigma penelitian teologi. Terus nanti kita baru baca bawahnya, oh acaranya tanggal segini, terus pakai ini, pakai Zoom meeting dan sebagainya. Nah itu untuk memberikan kesan, itulah penekanan utamanya yang ingin kita sampaikan. Terus yang ketiga, K-nya adalah keseimbangan. Jadi jangan lupa keseimbangannya tetap diperhatikan ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan di poin yang kedua, selain warna, keseimbangan juga tipografi. Nah di tipografi ini harus juga memperhatikan keseimbangan. Ingat kenyamanan perlu dijaga. Begitu teman-teman. Ya gitu ya. Jadi ingat kenyamanan perlu dijaga. Nah selain itu kita akan perlu lihat bersama-sama. Nah ini contoh dari yang tadi ya. Contoh dari desain yang tadi kita lihat bersama-sama. Minta tolong ini siapa sih? Ini masih siapa aja ya di sini ya yang belum disebut. Bentar, coba kita cek dulu. Kok sudah menambah 11 orang gitu, jadi saya nggak tahu. Elizabeth Ratu Perisa, Juan. Sebentar. Oke, Elizabeth Ratu Perisa. Coba open mic deh. Halo. Oh, enggak. Oke, seperti tidak menjawab. Kalau gitu coba. Teman saya S2. Oh, teman Bapak S2. Oke. Saya kurang tahu. Kenapa ya? Oh, enggak apa-apa, Bu. Baiklah kalau gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain dulu aja deh. Siapa ya di sini ya? Mas Didi aja deh. Mas Didi. Mas Didi. Cek. Oke, Mas Didi tidak menjawab. Baiklah, Ko Freddy aja deh. Iya, gimana ada cari? Ko Freddy, kalau lihat yang sebelah kiri, yang sebelah kiri, itu kira-kira pakai berapa font? Pakai apa? Berapa jenis font? 1, 2 kayaknya. Iya, betul. 2. Oke, thank you, Ko Freddy. Jawabannya benar 2. Joan. Iya Mbak. Gimana? Nah, kalau sebelah kanan, coba kamu hitung itu pakai berapa jenisnya? Yang sebelah kanan. Berapa yuk? 1. 6 ya? Iya, sekitar segitulah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya benar ada 6.
Nah, iya, jadi ini kelihatan banget ya perbedaannya. Kalau kita pakai yang paling enggak dua jenis font aja, masih terbaca dengan baik dengan jelas gitu. Nggak bikin kita juga bingung ataupun uh, pusing ya melihatnya. Tapi coba kita lihat yang sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu jenis fontnya banyak banget, dan malahan. Nah, ini membuat orang juga jadi pembacanya juga jadi rada males melihatnya gitu ya. Ketika kita nggak memilih jenis font juga dengan tepat. Nah, ini juga perlu diperhatikan makanya teman-teman. Selain tadi ya, pertama soal warna, itu juga harus memperhatikan keseimbangan dan juga tipografi. Jadi warna, keseimbangan, tipografi itu paling tidak harus kita miliki supaya tampilan, konten, desain kita juga menarik perhatian. Nah, selain dari itu, ini saya kasih contohnya aja ya, salah satunya. Nah, ini contoh yang tak bikin setahun yang lalu. Ini tahun lalu. Nah, kalau kita perhatikan desain 1, 2, 3 dari mulai kiri ya. Desain 1 dari Let's Spread the Gospel itu ini pakai dua font. Dua font, ada font Latin sama font tegak. Font tegaknya tentu dipakai untuk yang istilahnya hal-hal yang penting, yang istilahnya penekanannya ya, kayak Spread the Gospel. Nah, itu penekanannya kan di situ, memberitakan Injil, memberitakan kebaikan, kabar baik. Nah, itu ya. Nah, itu penekanannya di situ. Sementara kata like-nya itu kan nggak terlalu ditekankan kan, jadi boleh pakai font Latin lah gitu. Nah, di desain yang kedua, Here I Am Send Me itu juga pakai dua font yang berbeda. Yang satu font Latin, yang satu font tegak. Nah, itu juga paling tidak menggunakan dua. Here I Am-nya bisa pakai font tegak supaya memberikan penekanan tugas kita, terus handmade-nya juga memberikan kesan yang lain. Terus juga ada sablonnya lagi, sama itu pakai dua jenis font yang beda, font Latin sama font tegak. Jadi gitu ya teman-teman penggunaan tipografi di tampilan, di desain atau di konten yang kita punyai. Nah, terakhir ini sebelum tak tutup, ada yang mau bertanya dulu gak kira-kira sejauh ini? Enggak, 1 sampai 11. Ya, ini kan nggak 10 menit lagi ya. Ada yang mau bertanya kira-kira? Halo. Iya, halo. Oke, terima kasih. Soalnya saya terlambat masuk nih. Oh guys, siap. Sorry. Itu yang tadi saya masuknya tadi sudah di yang dua gambar ya. Ada wajah sebelah kanan sama yang happy open hour. Yang mana? Ada tadi kan yang katanya itu tadi saya dengarnya tadi ada happy open house 2020. Oh iya, terus? Sama itu tadi kan membicarakan tentang font kayaknya ya, tentang huruf ya. Oh iya, betul. Nah, kalau saya sih melihatnya mungkin karena kalau saya sih lebih tertarik sebelah kanan sebenarnya karena hanya terlalu kecil saja informasi yang disampaikan itu tidak sampai, mungkin itu saja sih kalau saya ya. Iya. Jadi huruf-hurufnya buat saya sih nggak terlalu ini ya kalau saya, karena saya lihat sih itu kayaknya terlalu kecil saja, kita nggak bisa sampaikan pesannya, jadi kelihatannya kayaknya kurang ini gitu. Terus yang mau saya tanya yang kedua itu apakah ada memang standarnya untuk jenis-jenis fontnya ini ya? Kalau bikin pamflet begini, apakah memang ada standar harus sekian besar fontnya, sekian banyak dalam satu pamflet? Apakah ada memang itunya ya? Mungkin itu, terima kasih. Gitu ya? Ketentuan standarnya gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu. Ini suara saya masuk ya? Masuk. Oke, saya jawab kalau gitu. Iya, Bapak.
Sebentar, saya share screen lagi aja ya. Hmm, sebentar. Oke, nah ini ya tadi soal ini ya. Ya mungkin tadi ya memang sih tidak bisa Iya, saya disamakan. masuknya di sini tadi. Sorry, saya telat. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya jadi mungkin nggak bisa disamakan semua semua pandangan ya, terutama tentang desain itu sendiri. Cuma idealnya sebenarnya ya, kalau idealnya itu di dalam terutama di dalam dunia desain itu paling tidak penggunaan fontnya memang jangan terlalu banyak gitu. Karena kadang-kadang ada mungkin beberapa orang yang juga ketika melihat tampilan gitu atau melihat desain kita dengan jenis font yang berbeda-beda itu kayak konsentrasi matanya gitu kayak berubah-berubah gitu loh. Jadi habis membaca tulisannya tegak, terus membaca tulisan Latin, terus baca lagi tulisannya mungkin dengan tipe jenis tulisan yang beda itu juga mempengaruhi ya. Gitu. Tapi mungkin ya nggak bisa semua orang seperti itu sih. Cuma kan kita ada baiknya berjaga-jaga karena kita kan tidak bisa menyamakan pandangan atau mungkin kesan yang kita dapatkan ketika kita membuat desainnya. Misalnya bagi mungkin ya bagi Bapak ini ideal gitu ya, sih baik-baik aja gitu. Tapi belum tentu untuk orang lain atau mungkin pembaca yang mungkin melihatnya itu ini enak dilihat gitu ya. Jadi main amannya itu sebenarnya ya paling tidak main sekitar 2 sampai 3 jenis font saja lah gitu. Jangan terlalu banyak. Begitu. Itu amannya di situ. Karena kita tidak bisa menyamakan pandangan ataupun juga persepsi orang lain untuk desain kita sendiri. Nah juga untuk yang tadi masalah apa ya standar dan ketentuan ya. Apakah ada standar atau ketentuan? Besar fontnya. Seberapa Oh, besar sih standar ininya? oke. Ya sebenarnya itu kalau standarnya itu besar kecil font itu ukuran ya terutama ya. Sebenarnya nggak ada yang menentukan sih sebenarnya. Saya pun juga kadang-kadang bisa pakai ukuran font untuk di poster itu hampir mungkin ya paling paling mentok paling pol itu paling nggak 10 lah ukurannya 10 pt atau 7 pt gitu ya karena kalau mungkin lebih dari itu mungkin kesannya kecil banget gitu kan susah dibaca juga nah nah itu sebenarnya nggak ada standar atau ukuran tertentu untuk kita menentukan ukuran besar kecilnya font. Nah tapi perlu diperhatikan adalah pembaca kita tuh siapa yang melihat tuh siapa. Kalau mungkin yang melihat itu orang tua yang sepuh atau gimana, nah ini perlu kita sesuaikan juga sebenarnya. Jadi jangan sampai font yang kita pakai itu kekecilan, ukurannya kekecilan atau mungkin juga terlalu besar. Kalau terlalu besar juga akan istilahnya menghabiskan ruang di dalam desainnya gitu ya. Nah, itu juga jangan sampai seperti itu. Nah, itu pentingnya tadi kita belajar tentang keseimbangan. Jadi harus bisa memainkan juga melihat juga keseimbangan dengan baik. Ya, jadi mungkin font yang besar itu bisa digunakan untuk judul. Sisanya untuk informasi yang lebih lanjutnya mungkin menggunakan font-font standar lah ukuran kita kayak menulis makalah 12, 14 itu masih bisa dibaca, masih standar lah begitu. Nah, gitu. Jadi tidak ada sih ketentuan tertentu untuk kita menggunakan atau memberikan ukuran pada fontnya. Itu harus kita yang bisa mengotak-atik sendiri ya, mengaturnya sendiri gitu di dalam desain yang kita buat. Itu supaya jangan sampai terlalu kecil untuk dilihat oleh pembaca, tapi juga jangan terlalu besar, kesannya nanti kayak semuanya itu penting padahal ya harus bisa diatur sedemikian rupa supaya bisa menonjolkan mana yang penting, yang patut disorot pertama kali dan mana yang nanti menjadi informasi lain-lainnya. Gitu sih Pak, kalau dari saya. Oke, berarti itu senyamannya saja berarti ya untuk bisa dibaca enaknya kali ya. Ya, mungkin seperti itu. Oke, Coba boleh untuk yang kedua? Yang kedua boleh bertanya lagi. oh ya boleh. Nah, ini di dalam satu apa sih namanya ini pamflet ya atau apa ya? Ya boleh pamflet, Boleh. poster juga boleh. Di dalam satu ini sebenarnya diberikan itu berapa banyak warna, maksimal warna di dalam yang senyaman orang melihatnya gimana? Soalnya Iya. kalau waktu saya ada seminar mengenai tentang warna, si Ya. pembicara bilang sebanyak-banyaknya berikan warna karena itu memancing otak gitu loh. Makanya kalau di sini gimana ya? Apakah maksimal warna itu seberapa banyak gitu? Oke, terima kasih.
Baik Bapak, terima kasih. Mungkin tadi Bapak sedikit terlambat ya, ketinggalan ya. Jadi saya sempat sudah menyampaikan tentang warna itu di awal tadi. Sebentar, saya buka dulu ya Pak ya. Ini warna itu di awal tadi. Ya, jadi tentang penggunaan warna. Ya kan warna itu kan untuk menyampaikan sesuatu ya, mengatur mood juga untuk mencerminkan sesuatu atau juga bisa menyampaikan emosi. Nah, kalau secara ini ya psikologi. Nah, nih pilih warna. Bagaimana cara memilih warna? Ya, saya sih lebih menyarankan sebenarnya banyak teori warna ya, banyak. Ini contoh ini teori warna ya. Jadi teori warna itu ada 6. Tapi saya tidak akan menggunakan semuanya karena saya biasanya basicnya cuma satu sih, satu atau dua lah, nggak saya gunakan semuanya. Tapi kalau mungkin bisa mengatur dan juga bijak menggunakan warna, memilih warna dengan baik, ya itu juga baik gitu, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau saya sih lebih biasanya mengajarkan kepada teman-teman atau mungkin orang lain tuh paling tidak memilih 3 warna. Kenapa kok 3 warna? 3 warna ini supaya seimbang. Nah, warna itu kan ada terdiri dari warna panas, warna dingin, dan warna netral. Ini di PPT-nya ada ya, warna panas, warna dingin, dan warna netral. Warna panas itu terdiri dari warna merah, oranye, dan kuning. Sedangkan warna yang dingin itu cenderung dari warna hijau, warna biru, dan juga warna ungu ke arah merah gitu ya. Sedangkan warna netral itu warna putih, hitam, dan abu-abu. Nah, penggunaan warnanya sendiri, pemilihan warnanya juga dalam desain itu lebih ke menyeimbangkan semuanya. Jadi ketika ada warna panas harus bisa berdampingan dengan warna yang dingin. Jadi warna oranye, ini saya kasih contohnya warna oranye, seberangnya adalah warna biru gitu. Jadi pemilihan warnanya adalah berseberangan. Nah, ini kalau ini teori, istilahnya teori warna komplementari ya. Nah, terus juga didukung dengan warna netral supaya menetralkan tidak hanya 2 warna saja. Jadi ada warna hitam atau putih atau abu-abu gitu. Jadi 3 warna yang terdiri dari warna netral, warna panas, dan warna dingin gitu ya. Dan pemilihan warnanya juga berseberangan gitu, berseberangan. Jadi kalau di sini contohnya warna biru, maka seberangnya adalah warna oranye. Jadi penggunaannya warna biru, oranye, dan putih gitu. Kayak contohnya itu, kalau contohnya paling kelihatan tuh mungkin kalau teman-teman menerima poster Desnatalis atau wisuda acara kemarin itu ya, acara seminar webinar kemarin, itu kan penggunaan warnanya itu biru, oranye, dan juga putih. Nah, itu juga bagian dari penggunaan warna, pemilihan warna di desain juga. Itu bagian dari pemilihan warna komplementari gitu. Tapi sebenarnya ada banyak teori warna yang bisa digunakan, cuma kita harus bijak menggunakannya supaya jangan sampai salah memilih warna gitu. Ini lebih ke arah keseimbangan aja sih supaya tidak berlebihan gitu. Tapi juga mungkin diperhatikan sih untuk penggunaannya. Jadi tujuan kita membuat desain itu untuk siapa? Jadi harus tahu itu dulu sih. Kalau misalnya untuk desainnya untuk anak-anak, ya pasti mau tidak mau kadang-kadang kita harus menggunakan warna bahkan lebih dari 3 ya. Bisa warna merah, bisa warna kuning, merah, kuning, hijau, biru gitu ya. Karena kan anak-anak selalu identik dengan ceria, identik dengan semangat dan juga menyenangkan gitu kan ya. Jadi membangun suasananya juga dari warna itu sendiri menyampaikannya. Jadi harus dicampurkan satu dengan yang lainnya. Cuma jangan sampai warnanya itu bertabrakan gitu. Bertabrakan jadi kayak misalnya warnanya merah, oranye, kuning, jadi monoton gitu ya, warna merah, merah, oranye, kuning. Nah, harus bisa menggunakan warna juga supaya tetap pesannya memberikan semangat pada anak-anak untuk bisa ikut atau bergabung dalam acara yang mungkin kita buat gitu. Tapi juga jangan melupakan untuk menggunakan warna netral, pokoknya harus tetap ada warna netral di dalam desain supaya ya bisa menetralkan antara warna dingin dan juga warna panas itu sendiri. Gitu Bapak. Oke, terima kasih infonya ya. Ya, sama-sama dengan senang hati. Nanti saya akan bagikan dengan teman-teman semuanya nanti materi untuk hari ini ya. Gitu sih. Oke, mungkin ada lagi. Ada lagi tidak ini yang sebentar, ini ada chat apa nih? Maaf apa? Oke. Kenny, Iya, ini siapa? Oh, ini dengan siapa? Kenny, Ibu Dewi. Oh iya, gimana Ibu? Kalau boleh saya sarankan sih, atau berdasarkan juga yang saya alami gitu, harusnya kita
Maksudnya seperti interest banget gitu loh dengan apa yang mau kita tekuni itu dengan sering mencoba. Jadi kalau kita mencintai itu maksudnya yang akan kita buat itu, yang kita kerjakan sebagai hobi mungkin atau ada karunia di dalam diri kita bakat gitu. Nah itu kita mau kembangkan dengan cara ya mencoba sendiri gitu. Oh ini kok bagus ya gitu dan kita mau terima masukan dari orang lain seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang bisa untuk menempa kita selain ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini sungguh luar biasa. Makasih. Tuhan berkati kita. Oh ya Ibu, terima kasih untuk tambahannya juga motivasinya, semangatnya juga ya Bu ya. Ya saya mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Kalau nggak ada, mungkin saya akan berikan pernyataan penutup ya istilahnya. Kalau nggak ada, sebentar. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, ya seperti yang tadi dibilang sama Bu Dewi itu ya. Ini kalau saya kasih quote istilahnya. Ya teruslah belajar dan jangan cepat berpuas diri. Perbanyak referensi, perbanyak melihat, perbanyak latihan. Nah ini juga perlu dikembangkan teman-teman. Jadi apa yang kita sudah pelajari hari ini jangan merasa cukup di sini, gitu ya. Tapi harus juga kita mulai belajar untuk berlatih ya, berlatih memperbanyak referensi, juga banyak melihat karya orang, melihat mungkin contoh-contohnya di Google atau di mana itu. Kemudian jangan lupa juga untuk dicoba. Kalau mungkin teman-teman punya mungkin tugas tertentu atau apalah, nah coba aja membuat sesuai dengan yang misalnya contohnya yang ada di Google atau di mana, tapi dicoba aja gitu ya. Nah sisanya nanti kita kalau sudah bisa mencapai hal itu, nah itu dikembangkan lagi gitu. Dan ini jangan cepat berpuas diri kalau sudah berhasil misalnya membuat sesuatu yang membuat desain atau membuat konten tertentu, jadi jangan cepat berpuas diri, harus tetap mengembangkan diri, tetap belajar, baik itu belajarnya dari mungkin teori, dari pengalaman orang lain, atau mungkin juga belajar sendiri juga nggak apa-apa. Nah dan sedikit cerita ini ya, saya bagikan cerita sedikit ya. Jadi untuk bisa sampai sekarang ini saya juga melalui banyak proses gitu ya teman-teman. Jadi kan saya belajar itu di SMK kelas 10. Itu kalau teman-teman lihat bersama-sama itu karya desain pertama kali saya ada di sebelah kiri itu yang gambarnya Sunny City itu. Itu pertama kali saya belajar desain dan itu aduh saya ketika beberapa kali flashback lihat karya itu kayak rasanya kok ketawa sendiri ya karena ya itu ya maksudnya masih kuno sekali, anak-anak sekali ya, mainnya cuma gradasi gitu, warna-warni lagi gitu ya. Nah terus akhirnya saya mulai kembangkan lagi, belajar lagi, menekuni lagi dengan waktu itu belajarnya lewat juga buku sih, lewat buku. Kalau itu masih belum terlalu zaman penggunaan internet ya, jadi belajar lewat buku itu tahun 2000 berapa ya, 2012 ya, 2012. Nah, itu saya belajar bikin itu kupu-kupu, saya bikin apa gitu, bunga, terus naik tingkat lagi, belajar lagi bikin poster. Nah, itu mulai dari bikin poster itu poster saya kelas 2 SMK. Di situ saya masih pakai berapa pun itu masih banyak lah istilahnya. Juga pengaturan tulisannya juga belum terlalu bagus ya. Juga saya belajar tentang keseimbangan, tentang layout, dan sampai sekarang masih belajar juga untuk bisa mendesain dengan baik. Sampai terakhir kemarin membuat poster juga untuk acara Desnatalis ini, untuk bikin acara poster webinar dan juga rangkaian acara kita, acara Desnatalis di STPI. Nah, jadi prosesnya itu panjang teman-teman. Jadi kalaupun saat ini mungkin teman-teman masih mungkin basic banget nggak tahu, masih nol gitu ya, ya jangan pandang semangat, jangan pandang menyerah gitu ya, karena itu kita belajar nggak bisa instan ya, kadang-kadang kita kan mengharapkan segala sesuatu instan, tapi kita harus belajar mulai dari nggak bisa dulu sampai akhirnya bisa sampai sekarang ini gitu. Jadi teman-teman
untuk teman-teman yang menekuni, entah itu menekuni bidang yang kayak saya ini, desain, atau mungkin menekuni bidang-bidang lain, entah itu video, entah itu mungkin apa ya, gambar atau mungkin lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman mau bisa ya memang harus belajar, harus menekuni itu sampai bisa, sampai istilahnya ya kalau bisa sampai akhir hidup ya, maksudnya sampai kamu benar-benar puas dan udah jangan ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi jangan pantang semangat untuk jangan pantang menyerah, pantang semangat, pantang menyerah untuk belajar. Ya, terus kembangkan diri, terus semangat dalam menggali potensi yang teman-teman miliki saat ini. Oke, itu aja sih dari aku, dari saya untuk materi hari ini. Itu ini nanti saya kembalikan ke siapa ya? Mas Didi, Boy.